بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات في الله، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kita yang sempat terhenti selama bulan Ramadan, yaitu dari pembacaan kitab Shahihul Adabil Mufrad yang menjelaskan tentang adab-adab tata krama dalam bermuamalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi contoh, yang menjadi tauladan bagi mereka yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mempelajari adab sangat berperan penting sekali dalam kehidupan kita, yang akan mengatur dan akan memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kita, dalam berakhlak dan dalam bermuamalah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca bab yang ke-94 dari kitab Shahihul Adabil Mufrad, sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang ke-95 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad,
atau bab yang ke-111 dari kitab aslinya Al-Adabul Mufrad. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab man lam yajid al-mukafa'ata falyad'u lahu. Bab tentang seseorang yang tidak mendapati sesuatu yang dengannya dia bisa membalas pemberian dari orang lain. Ketika ada seorang memberikan sesuatu kepadanya, apakah berupa hadiah atau hibah atau yang semisalnya, kita dianjurkan untuk membalasnya. Telah kita sebutkan sebelumnya hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzih. Barang siapa yang seseorang berbuat baik kepadanya, memberikan kepadanya sesuatu yang ma'ruf, maka hendaklah dia membalasnya. Namun di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang keadaan seseorang yang tidak mampu membalas pemberian dari orang lain, disebabkan karena dia mungkin tidak mempunyai sesuatu, karena fakir, miskin, atau yang semisalnya. Maka di sana ada cara yang lain yang dianjurkan untuk membalas kebaikan atau pemberian dari seseorang kepada kita. Kata beliau, falyad'u lahu, maka hendaklah dia mendoakan kebaikan kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepadanya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Apabila ada seorang yang datang kepada kita memberikan sesuatu kepada kita, agar hendaknya kita mendoakan kebaikan untuknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari harta mereka sesuatu yang akan mensucikan diri mereka dari sedekah dan membersihkan harta-harta mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Doakanlah mereka yang datang kepadamu memberikan sedekah. Dan merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang datang kepada beliau memberikan sesuatu kepada beliau, maka beliau mendoakan. Keluarga Ibnu Abi Aufa datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengantarkan sedekah, maka beliau berdoa, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa, ya Allah, berikanlah kebaikan, salawat kepada keluarga Ibnu Abi Aufa. Demikian pula dalam kebaikan lainnya, apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa, maka hendaknya kita mendoakan kebaikan bagi orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. An Anasin, dari Anas bin Malik, Abu Hamzah, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di
Al-Madinatul Nabawiyah. Sehingga karena beliau demikian dekatnya dengan Rasulullah SAW, beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada kaum muslimin hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam salatnya ketika membaca Al-Fatihah. Apakah beliau mengeraskan bacaan basmalah atau tidak? Maka dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam yakunu yabtadi'una bi bismillahir rahmanir rahim fa kanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di belakang Umar, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman, dan mereka tidak pernah memulai dalam membaca dengan suara yang keras Bismillahirrahmanirrahim, dan mereka memulai salatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang selama hidupnya Rasulullah SAW di Madinah, beliau senantiasa menemani Rasulullah, salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau menukilkan hal ini. Kalaulah seandainya mengeraskan bacaan basmalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentunya beliau telah menukilkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun selama beliau 10 tahun bersama Rasulullah alaihi wasallam, ditambah lagi bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar, bersama Utsman, mereka tidak satupun yang menjaharkan mengeraskan bacaan basmalah ketika membaca suratul Fatihah. An Anas anna al-muhajirin qalu, dari Anas bin Malik bahwa orang-orang muhajirin mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba al-ansar bil ajri kullihi." Wahai Rasulullah, orang-orang Ansar mereka telah mengambil pahala seluruhnya. Mereka telah mengambil pahala seluruhnya. Ini keluhan orang-orang muhajirin. Disebabkan karena orang-orang Ansar terlalu banyak berbuat kebaikan, yang memberi bantuan kepada kaum muhajirin al-Ansar. Sementara kaum muhajirin mayoritas mereka orang-orang yang fuqara, orang-orang miskin, karena mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan kota Makkah, berhijrah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tentang kejujuran hati mereka dan kebenaran iman yang terdapat di dalam diri mereka. Lil fuqara al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Orang-orang miskin, muhajirin, mereka yang berhijrah ke Madinah, sehingga mereka harus dipisahkan dari kampung halaman mereka, dari rumah-rumah mereka, dari harta benda mereka. Mereka tinggalkan semuanya, sehingga mereka sampai di kota Madinah dalam keadaan fakir.
tidak memiliki apa-apa. Apa yang mereka harapkan? Fadlan minallahi wa ridwana, keutamaan dan anugerah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang jujur. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang keadaan muhajirin. Sesungguhnya di antara mereka banyak yang kaya raya, namun mereka tinggalkan seluruh kekayaan mereka itu demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka tiba di Madinah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Di antara mereka ada yang terus bekerja. Alhamdulillah, dengan berdagang Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepada mereka. Namun di antara mereka ada yang tetap saja dalam keadaan miskin dan menjadi ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki tempat tinggal. Mereka melihat kaum Ansar, yang namanya kaum Ansar, mereka kota Madinah adalah tempat tinggal mereka. Mereka tidak meninggalkan kampung halaman mereka, sehingga wajar kalau mayoritas mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang punya tempat tinggal. Akan tetapi harta-harta yang dimiliki oleh kaum Ansar tidak menyebabkan mereka lalai dari agama Allah Jalla wa Ala. Mereka infakkan. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu dengan keimanan, mereka sangat senang sekali dengan saudara-saudara mereka yang hijrah, yang datang ke tempat kampung halaman mereka. Tidak ada perasaan sempit sedikit pun. Mereka sangat gembira, mereka sangat senang untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara mereka itu. Sehingga mereka terus dibantu oleh kaum Ansar, dibantu dengan berbagai macam bantuan, makanan dan yang lainnya. Ini yang menyebabkan orang-orang muhajirin merasa bahwa mereka telah terkalahkan oleh orang-orang Ansar dalam hal kebaikan. Sehingga mereka mengatakan, wahai Rasulullah, zahabal ansaru bil ajri kullihi. Orang-orang Ansar, mereka telah mengambil pahala seluruhnya karena demikian banyaknya perbuatan baik mereka kepada kaum muhajirin. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la, tidak. Maksudnya mereka tidak mengambil seluruh pahala. Kalian juga punya bahagian dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan dari sisi mana kalian mendapatkan keutamaan dan pahala itu. Kata beliau, ma da'awtumullaha lahum wa asnaitum alaihim bihi. Selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan kalian memberikan pujian kepada mereka, bersyukur terhadap kebaikan yang telah mereka berikan. Hadis ini sahih dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini, semangat para sahabat untuk berbuat kebaikan. Tidaklah ada satu jalan untuk melakukan satu kebaikan melainkan mereka berusaha untuk menjalaninya. Oleh karena itu,
ketika mereka mengetahui ada satu kebaikan namun mereka tidak mampu melakukannya, mereka bersedih. Orang-orang muhajirin cemburu melihat kaum Ansar yang banyak bersedekah, selalu bersedekah, sementara mereka tidak mampu berbuat apa-apa dalam hal harta. Ini yang menyebabkan kaum muhajirin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengaduan itu tidak sekali dua kali. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengaduan orang-orang miskin kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu cukup banyak. Yang dari situ pun kita mendapatkan sekian banyak faedah. Di antara yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis tentang berzikir setelah selesai mengerjakan sholat wajib. Sebabnya adalah ketika orang-orang miskin datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka sudah mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Mereka telah meninggalkan kami. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami berpuasa. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, orang-orang miskin tidak mampu berbuat apa-apa. Mengeluh mereka di hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali setelah selesai mengerjakan sholat wajib. Setelah orang-orang miskin mengerjakan, lama-kelamaan rahasia ini tercium oleh orang-orang kaya. Akhirnya mereka pun mengamalkan. Ya. Mereka pun mengamalkan. Sehingga ini yang menjadikan orang-orang miskin bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang kaya sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Seorang ketika dia diberikan kekayaan, namun dia tidak terpengaruh dengan kekayaan itu yang menyebabkan dia lalai dari Allah, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harta yang dia miliki dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki keutamaan dari sisi kekayaannya yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Oleh karena itu terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, al-faqirus sabur amil ghaniyus syakur. Mana yang lebih utama, orang miskin yang bersabar, sangat sabar dengan kemiskinannya, atau orang kaya yang bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan? Mana yang afdal? Nah, jawabannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tingkat kesabaran itu bertingkat-tingkat, tingkat syukur juga bertingkat-tingkat. Naam. Alhasil masing-masing ada kelebihannya dan masing-masing pula ada ujiannya. Masing-masing ada kelebihannya dan ada pula ujiannya. Jangan disangka bahwa kemiskinan itu tidak ada ujian. Luar biasa ujiannya. Ya, tidak sedikit dari mereka yang miskin menjadi kafir disebabkan karena tidak tahan dengan kemiskinannya. Maka dia berusaha untuk mencari berbagai macam cara, walaupun dengan cara kekufuran, untuk mendapatkan dunia. Waliyadzubillah. Tidak sedikit dari mereka karena kemiskinan lama-kelamaan ya menjadi Nasrani, karena kampungnya dimasuki oleh harakatut tamsir, ya kristenisasi, ya, lalu menyebarkan ya dengan bekal Indomie 1 kardus 2 kardus, jadilah dia Nasrani. Nah,
ditambah lagi kelemahan iman, Wallahu musta'an. Ya, dan tidak ada yang membimbing mereka dalam hal agama. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi kafir, waliyadzubillah. Demikian pula orang yang kaya dengan kekayaannya, berapa banyak di antara mereka yang mendapatkan ujian, fitnah. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya masing-masing umatku itu ada ujiannya, ada cobaannya, dan cobaan untuk umatku ini adalah dalam perkara harta. Berapa banyak dari mereka ketika diberikan harta lupa ibadah, lalai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan harta itu adalah Al-Khaliq, Allah Jalla wa Ala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran untuk bertanya kepada al-alim dalam perkara-perkara yang tidak diketahui. Kaum muhajirin ketika ada problem, mereka datang kepada Rasulullah alaihissalam mempertanyakan tentang perkara agama mereka. Dan ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Kadang-kadang sebagian mereka kurang ilmunya, tambah lagi kurang agamanya, imannya. Ketika dia hidup dalam keadaan miskin, dia pikirkan sendiri. Ya. Akhirnya dia simpulkan sendiri dan kesimpulannya batil. Ketika dia hidup miskin, dia melihat, kenapa kok orang-orang kafir yang tidak pernah masuk ke dalam masjid, mereka kok hidupnya enak-enak, kaya raya, ya, luar biasa kehidupannya, mewah. Saya kan muslim, kenapa kehidupan saya sempit seperti ini? Lalu dia pikirkan sendiri, dia tidak meminta bimbingan seorang alim untuk membimbingnya, sehingga menyebabkan dia kufur, waliyadzubillah. Mungkin dia akan menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak adil dalam pembagiannya, atau yang semisalnya. Oleh karena itu dalam beragama butuh ada yang membimbing, seorang alim nasih yang benar-benar membimbing seorang kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang seperti ini hendaklah mereka berlomba-lomba. Dalam kebaikan dianjurkan. Dalam kebaikan, dalam urusan akhirah, hamba-hamba Allah dianjurkan untuk bersaing, berlomba-lomba. Berbeda halnya dalam urusan dunia, yang tidak mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam perkara tersebut. Termasuk diantaranya dalam hal ilmu, ya, bersaing dalam mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Ini adalah perkara yang dianjurkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu yang ditambahkan kecuali meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Menunjukkan apa? Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah syaraf,
kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ayat-ayat serta hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu sangat banyak sekali. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran berdoa kebaikan kepada seorang yang telah berbuat baik kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kalau antum diberikan air susu, balas dengan air susu, jangan dibalas dengan air tuba. Naam. Balas dengan air susu. Ada seorang memberikan kebaikan, maka berikan kebaikan pula kepadanya. Apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk doa? Dalam bentuk doa, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa kita anjuran memberikan pujian kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Ada seorang memberikan sesuatu kepada kita, berikan pujian kepadanya. Dan yang dimaksud pujian di sini bukan pujian yang menyebabkan seorang lalai. Yang dimaksud ketika kita menceritakan tentang dia di hadapan orang lain. Ya. Karena tidak mesti yang dimaksud pujian di sini di depannya kita puji. Nah, ini tidak sepantasnya tentunya. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan iyyaka wat-tamadduh fa innahu dzabh. Jauhilah suka beri pujian pada orang, maksudnya di hadapan. Karena itu adalah sama seperti engkau menyembelih dia. Sama seperti engkau membunuhnya. Dan Nabi SAW mengatakan asfir fi wujuhil maddahin at-turab. Ya, lemparkan pasir di wajahnya orang-orang yang suka memuji. Ya. Kalau diberikan sesuatu, oh dia memuji setinggi langit. Masya Allah, anta syekh, anta kada, anta kada, anta kada. Berbagai macam pujian. Oh, kamu ini alim, kamu ini begini dan begitu. Nah, ya. Kalau ingin memuji, jangan menjatuhkan seseorang. Puji di saat dia tidak ada misalnya. Masya Allah, si fulan, alhamdulillah, dia berbuat baik kepada anak atau yang semisalnya. Nah, dianjurkan. Kata Nabi SAW, wa atnaitum alaihim bihi. Dan kalian memberikan pujian kepada mereka. Terkadang sebagian manusia ada yang diberikan kebaikan tapi dibalas dengan keburukan. Ini yang sesuai dengan kata pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air got, air tuba. Nah, dibalas dengan air tuba. Diberikan kebaikan tapi dibalas dengan keburukan. Tidak sepantasnya. Nah, dikasih sesuatu malah direndahkan. Oh, itu si fulan ngasih anak sesuatu lagi, maunya supaya dia mau dianggap sebagai orang yang begini dan begitu, malah diceritakan. Allahumma musta'an, diribahi. Nah, hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Ada orang berikan sesuatu kepada kita, husnul dzan, berbaik sangka kepadanya, insyaallah maksudnya baik. Ya. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya, bab yang ke-96. Babu man lam yashkurin nas. Bab orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis ini sahih. Dan makna dari hadis ini ada dua kemungkinan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Makna yang pertama, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Makna yang pertama yaitu orang yang tabiatnya dan kebiasaannya mengingkari nikmat yang diberikan kepadanya dari manusia. Mengingkari untuk berterima kasih, bersyukur terhadap kebaikan yang diberikan dari manusia. Maka kebiasaannya pula, tabiatnya mengingkari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bisa diketahui dari tabiat dia terhadap manusia. Ada seorang datang memberikan sesuatu kepadanya, memberikan kebaikan kepadanya, maka dia tidak bersyukur dan dia tidak berterima kasih. Dan tabiatnya seperti itu nampak. Maka orang yang seperti ini menunjukkan bahwa dia pun tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadanya segala kenikmatan. Ini makna yang pertama, bahwa barang siapa yang tabiatnya tidak berterima kasih kepada pemberian orang, tidak bersyukur kepada kebaikan yang diberikan oleh orang lain, maka demikian pula dia terhadap Al-Khaliq. Dia tidak pernah berterima kasih dan tidak pernah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Makna yang kedua, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur pada manusia. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima rasa syukur seorang hamba, tidak akan menerima rasa syukur seorang hamba atas perbuatan baiknya ketika hamba itu tidak bersyukur terhadap kebaikan manusia kepadanya. Bisa difahami perbedaannya? Jadi kalau yang pertama, tabiat dan kebiasaan dia ketika dia tidak bersyukur kepada manusia dari kebaikan yang diberikan kepadanya, biasanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua ini hubungannya dengan penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Jalla wa ala tidak akan menerima syukurnya dia ketika dia bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai bentuknya. Kenapa? Sampai dia berterima kasih dan bersyukur kepada kebaikan manusia yang diberikan kepadanya. Bisa dibedakan antara kedua hal ini. Jadi yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ketika dia bersyukur kepada Allah. Allah tidak terima syukurnya. Sampai kapan? Sampai dia menampakkan sikap syukurnya kepada pemberian manusia kepadanya dari kebaikan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak bersyukur pada manusia. Dan kedua makna ini benar. Kedua makna ini sahih, yang menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim ya'tarif, mengakui kebaikan yang diberikan kepadanya. Siapapun yang berbuat hanwi itu mu'tarif. Termasuk di antara kebaikan seseorang ketika dia mensyukuri apa yang diberikan kepadanya. Kadang-kadang di antara manusia
La ya'tash, dia tidak mengakui. Ya. Pemberian kebaikan dari orang lain. Kenapa? Karena mungkin disebabkan ada sifat-sifat takabbur, kesombongan dan yang semisalnya. Saya beri salah satu contoh, misal seseorang menuntut ilmu. Ya. Pada awal-awal dia menuntut ilmu, mungkin dia pernah belajar kepada fulan. Ya. Taruhlah dia bernama Muhammad misalnya. Lalu kemudian dia berkembang terus. Akhirnya dia sampai bisa belajar ke luar negeri dan bisa duduk di hadapan para masyayikh, para ulama sekian tahun, dan pulang menjadi seorang yang masya Allah, yang tentunya ilmunya melebihi ilmu gurunya si Muhammad ini. Nah, setelah dia pulang, dia tidak mengakui bahwa dia pernah belajar kepada si fulan Muhammad. Nah, ya, ketika disebutkan biografi, dia sebutkan guru-gurunya yang ya fulan misalnya. Nah, si fulan terlupakan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia lebih tinggi dari si fulan, si Muhammad ini. Akhirnya dia tidak pernah merasa bahwa dia pernah berguru kepada fulan. Nah, ataukah mungkin dia pernah merasa, tapi dia menganggap bahwa dia tidak mendapatkan faidah. Nah, yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk bentuk kufur nikmah, mengingkari nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepadanya. Siapapun kita dan siapapun orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, maka termasuk di antara kebaikan adalah kita berterima kasih, kita bersyukur kepadanya, meskipun kita belajar darinya fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, kita hanya belajar itu saja, atau kita hanya belajar bahagian pertama dari al-usulus tsalatsa, i'lam rahimakallah. Nah, kita berterima kasih, jazakallahu khairan, atas ilmu yang pernah antum sampaikan kepada ana, masya Allah, bermanfaat. Naam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan bentuk kesyukuran itu sangat luas sekali. Syukur itu bisa dilakukan dengan hati, bisa dilakukan dengan lisan, dan juga bisa dilakukan dengan anggota tubuh kita. Dengan semakin banyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Beliau mendapatkan keutamaan, ditinggikan derajatnya di sisi Allah, namun beliau bersyukur kepada Allah dengan semakin meningkatkan ibadahnya, sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sedih melihat keadaan suaminya, keadaan Nabi SAW, yang menyebabkan kaki beliau membengkak disebabkan karena banyak dalam beribadah, sehingga beliau mengatakan, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah ta'ala lin-nafsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada jiwa atau kepada ruh. Yang dimaksud an-nafs di sini adalah ruh. Allah mengatakan kepadanya, ukhruji, keluarlah kamu. Yani keluar dari tubuh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan terpisahnya ruh itu dari tubuh seseorang. Qalat, maka ruh ini mengatakan, la akhruju illa karihatan. Saya tidak keluar meninggalkan tubuh ini kecuali dalam keadaan benci, ya, dalam keadaan terpaksa. Hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan keadaan
ruh itu, bahwa ya kebiasaan ruh itu kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apabila ruh tersebut taat kepada Allah, ketika Allah perintahkan keluar kamu, meninggalkan tubuh, maka dia seharusnya keluar dalam keadaan senang hati, ya kan? Dalam keadaan ta'i'ah, tidak dalam keadaan benci, tidak dalam keadaan terpaksa. Tapi ketika dia diperintahkan keluar, dia mengatakan la akhruju illa kariha. Saya tidak keluar kecuali dalam keadaan merasa benci. Kenapa? Karena apa? Dia sudah sekian lama tinggal di tubuh itu. Yang namanya seorang kalau tinggal di kampung halamannya, untuk meninggalkan kampung halaman adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, kadang-kadang dia meninggalkan kampung halaman dalam keadaan terpaksa. Nah, demikian pula ruh. Ketika dia hendak meninggalkan tubuh itu rasanya sangat berat karena sekian lama dia bersamanya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ruh itu akan terpisah dari tubuh. Yang seharusnya bagi ruh ini adalah menerima, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa banyak dari kalangan jiwa-jiwa manusia kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia datang kepada Allah dalam keadaan tau'an, dalam keadaan berserah diri kepada Allah dan taat kepadanya. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, dan kita telah sampai kepada bab yang ke-96. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.